Daisy belak-belakan, gimana kalau kita kabur saja bang? Tapi Gatsby menolaknya karena itu bukan cara yang terhormat. Semua ini bisa kita lakukan, tinggal Daisy bilang ke Tom. Tom mencari-cari di mana Daisy berada. Sepertinya Tom udah selesai melakukan sesuatu. Daisy dan Gatsby aktivitas mereka terpaksa terhenti karena kedatangan Nis. Nis, jangan ganggu orang lah. Lalu Gatsby tiba-tiba harus pergi menerima sebuah telepon dari rekan bisnisnya. Sampai peserta sudah selesai, ia nggak muncul-muncul. Tom dan Daisy memutuskan untuk pulang, dan Tom bertekad untuk mengetahui siapa Gatsby sebenarnya. Saat pesta sudah selesai, Gatsby terus terang ke Nis apa rencananya. Ya, ia menjelaskan bahwa Daisy sepupunya tidaklah pernah mencintai Tom. Dia dan Daisy akan menjelaskan semua ke Tom soal ini. Mereka akan segera pergi ke rumah orang tuanya Daisy untuk menikah di sana. Lalu Nis menjawab, "Kamu tidak bisa mengulang masa lalu." "Kamu salah." "Tentu saja bisa. Semua akan saya buat semua seperti yang dulu," jawab Gatsby. Begitu kuat dan besarnya cintanya kepada Daisy, walaupun Daisy sudah memiliki suami. Bayangannya kembali ke 5 tahun yang lalu, saat Gatsby tidak sengaja berkunjung ke rumah Daisy bersama para tentara lainnya. Di sana, cinta itu betul-betul bersemi. Mata orang tuanya Daisy, Gatsby bukanlah siapa-siapa. Tak lain dia adalah pria miskin dan yang dimiliki oleh Gatsby, selain kemauan kuatnya dan keyakinan untuk menjadi orang besar. Ya, dia akui aneh memang orang yang seumuran dia masih menahan cinta demi seseorang yang ia sayangi, walau sudah punya suami. Ia tahu Daisy tidak pernah mencintai suaminya. Sejak hari itu tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi tamu-tamu yang begitu glamor datang ke rumah Gatsby. Beberapa kali Daisy datang diam-diam ke rumah Gatsby. Di rumah itu mereka saling bermain dan saling mencicipi lagi. Aduh, gila nih. Sungguh ketenaran Gatsby menjadi alasan untuk mencapai cinta sejati yang ia maksud. Enak. Suatu siang, Gatsby menelpon Nis bahwa Daisy sudah siap untuk menjelaskan bahwa ia tidak mencintai Tom, dan Daisy ingin hidup bersama Gatsby. Ia meminta bantuan ke Nis dan Jordan untuk menemaninya makan siang di rumah Daisy. Selanjutnya sang sutradara sudah membawa kita ke rumah meganya Tom dan Daisy. Di sana suasana begitu kaku dan tegang. Gatsby mencoba memberi isyarat ke Daisy untuk menjelaskan ke Tom bahwa ia tidak mencintainya. Lalu di sini Daisy betul-betul nggak bisa tenang, penuh dengan keraguan. Ia tiba-tiba mengajak ke kota, lalu Gatsby menenangkan, dan Daisy menyatakan begitu cinta ke Gatsby. Tom mendengarnya. Segera Tom mengiyakan ajakan Daisy. Ayo kita ke kota. Kita sewa kamar besar, kita bisa minum bersama di santai di sana. Lalu Daisy dengan penuh keraguan menyetujuinya. Tom mengajak Gatsby juga. Mungkin di sini kesempatan Tom untuk mencari lebih dalam siapa itu Gatsby. Saat keberangkatan Daisy mengambil kesempatan satu mobil dengan Gatsby, lalu Tom, Nis, dan Jordan berada di satu mobil. Mereka berkendara begitu kencang dan ugal-ugalan. Saat melewati daerah yang kumuh itu lagi, mobil Tom butuh mengisi bensin. Tom kembali berhenti di bengkel selingkuhannya itu, mengisi bensin di sana dan mendengar kabar dari suami selingkuhannya. Ia akan pindah dari tempat itu. Dari jendela rumah sederhana itu, ia melihat perempuan itu sedang bersedih. Tom alias buaya darat itu merasa iba melihatnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan bersama Gatsby dan Daisy. Dan selanjutnya kita sudah sampai ke sebuah ruangan yang mereka sewa di kota. Suasana masih begitu tegang dan kaku. Sambil meminum es, Tom ingin mengatakan sesuatu di sini. Gatsby menimpali jangan ganggu Daisy lagi. Tom menanyakan, apakah kau benar lulusan Oxford? Gatsby menjawab di depan Daisy, Jordan, dan Nate. Ya, saya pernah belajar di sana, tapi 5 bulan saja, karena alasan tugas negara sebagai perwira. Nate salut dengan jawaban Gatsby. Tom melanjutkan pertanyaannya. Apa alasan Gatsby merusak rumah tangganya dengan Daisy? Istrimu tidak mencintaimu, Tom, tapi dia mencintaiku, jawab Gatsby. Lalu memegang erat tangannya Daisy. Gatsby menjelaskan, Daisy menikahimu karena aku miskin, dan ia menunggu, tapi dia dipaksa oleh orang tuanya menikah denganmu, Tom. Itu adalah kesalahan yang buruk, tapi di hatinya hanya mencintai aku. Daisy ingin bangkit dan ingin pulang, ia kembali tidak bisa mengendalikan dirinya, lalu Gatsby mencium keningnya dan menenangkannya lagi. Tunggu, kata Tom. Di sini kita melihat Tom tidak cukup banyak alasan untuk mematahkan kenyataan ini. Ia berpikir dan berkata selama 5 tahun ini apa kamu menemui Daisy?
Saya tidak bisa menemuinya, tapi di hati kami saling mencintai, kata Gatsby. Tom lalu tertawa terbahak-bahak, merasa bisa membuat konyol suasana. Itu adalah kebohongan. Sudah jelas Daisy mencintai saya saat menikahinya. Sekarang aku mencintaimu, Daisy. Walau beberapa kali aku ketahuan selingkuh, tetap kembali kepadamu kan? Daisy mulai makin jijik ke Tom. Lalu Gatsby meyakinkan, ia tidak mencintaimu. Ayo Daisy, katakan kamu tidak mencintainya. Di sini kita semua penonton akan semakin tahu bagaimana sifat Tom ini yang betul-betul mampu membolak-balikkan perasaan wanita. Ya, terutama istrinya sendiri Daisy yang gampang berubah-ubah ini. Lama-lama saya kesal dengan Daisy ini. Daisy menangis dengan penjelasan Tom, si buaya yang sedikit mengiba ini. Daisy berkata, saya pernah mencintainya, tapi aku juga mencintai kamu, Gatsby. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Daisy betul-betul ragu dengan galau, tapi tetap dia dengan rencananya tetap memilih Gatsby. Tom yang tidak tahu berbuat apa, Gatsby, siapa kau sebenarnya? Menyelidiki latar belakangmu, kau adalah anggota Meyer. Ya, di sini yang dimaksud adalah Amitabh Bachchan. Ia bersama Meyer membeli banyak toko dan menjual minuman alkohol ilegal. Ditambah bisnis obligasi bersamanya. Gatsby menjawab, salah satu temanmu juga bangga bergabung di bisnis ini, Tom. Tom menjelaskan, setengah orang di kota ini kau buat teler karena minuman gratismu. Setiap akhir pekan. Tom juga menyinggung Nietzsche. Sebentar lagi kamu akan dilibatkan. Dia nggak ada hubungan, Tom, jawab Gatsby. Tom betul-betul menghina Gatsby. Memancing amarah Gatsby. Daisy, kau lihat siapa dia sebenarnya? Tom kembali mempengaruhi Daisy. Ia adalah pengikut bisnis para gangster. Ya, intinya orang ini tidak jelas dan berbahaya, Daisy. Satu yang terhormat darimu adalah uang, Tom. Ya, kau memiliki warisan. Itu saja. Apa bedanya dengan saya yang banyak uang? Jelas berbeda, kami semua di sini berbeda denganmu. Soal keturunan tidak ada yang bisa mengubah, Gatsby. Jadi apapun yang kau cari, kau curi, bahkan yang kau impikan tidak akan pernah mengubah keadaan, kata Tom. Di sini, di titik ini Gatsby betul-betul tidak bisa menahan emosinya. Ia luapkan emosinya seakan ia memukul wajah Tom. Ya, Gatsby minta maaf dengan tindakannya itu. Lalu Daisy yang sudah begitu kaget, gemetaran langsung keluar dari ruangan itu. Menjelang senja yang gelap, Gatsby dan Daisy mengemudi mobilnya begitu kencang di wilayah kumuh berdebu itu. Itu di rumah bengkel selingkuhan Tom, terjadi pertengkaran hebat. Suaminya menanyakan dari mana istrinya dapat kalung begitu mahal. Seperti kalung yang dihadiahi Tom untuk menikahi Daisy. Bajingan si Tom ini. Wanita itu kabur dari rumahnya dan melihat mobil kuning seperti yang dikendarai oleh Tom saat mengisi bensin tadi siang. Oke, wanita ini berlari menuju jalan memanggil nama Tom. Naas tak terelakkan, ia malah ketabrak mobil kuning itu. Mobil kuning itu tetap melanjutkan jalannya. Tom, Jordan, dan Nis berada di belakang. Perjalanannya terhenti karena ada kerumunan orang di depan bengkel selingkuhannya. Ia melihat suaminya meronta-ronta menangis sambil memegangi mutiara yang ia kasih ke istrinya, tukang bengkel itu. Lalu ia melihat ternyata memang wanita selingkuhan itu sudah tiada. Ia begitu sedih tapi disembunyikannya karena di sana ada Jordan. Dan tentu saja Nes jelas sudah tahu dengan siapa wanita ini. Lalu ia mendapat keterangan yang menabraknya adalah mobil warna kuning. Lalu ia menenangkan suaminya. Tom menjelaskan yang membawa mobil itu namanya adalah Gatsby. Ia adalah pelakunya, kawan. Mungkin juga dia yang selingkuh dengan istrimu. Suaminya betul-betul emosi mendengarnya. Di sini Tom Karambi ini hanya terpaku di tengah isak tangis pria itu. Orang seperti itu harus dikasih pelajaran, kawan, sahut Tom. Saat Tom dan Nis sampai, dia diajak makan malam. Dengan keras, Nis menolak. Ia betul-betul muak dengan semuanya. Ia pulang, ia tak sengaja mendengar panggilan seseorang dari sebuah sisi taman. Ya, itu adalah Gatsby. Di sana ia menjelaskan semua terjadi begitu saja. Daisy tidak bisa mengelakkan wanita yang menghadang mobil mereka. Nis kaget ternyata Daisy yang mengendarai mobil itu. Karena memang permintaan Daisy untuk mengemudi karena ia begitu galau saat mau pulang. Gatsby menginginkan jangan bilang ke siapa-siapa bahwa Daisy yang menabrak wanita itu. Dan Gatsby akan menunggu di taman itu semalaman agar Daisy dalam keadaan aman dan tidak disalahkan oleh Tom. Lalu Nis memastikan ke dalam rumah Tom apakah ada keributan. Lalu ia melihat Tom dan Daisy duduk di sebuah mejanya. Ia mendengar Tom sedang menenangkan Daisy karena ia mengaku ia yang salah sudah menabrak wanita itu. Tom bilang semuanya akan kuurus, tenang saja sayang. Di rumahnya Gatsby, ia sedang mengurus mobilnya tanpa pengawal. Nis menyarankan agar Gatsby pergi dari tempat itu.
soal secara cepat polisi akan melacak posisi mobilnya. Dia menjelaskan, tidak untuk sekarang. Ia menunggu besok pagi telepon dari Daisy dan akan pergi berlibur berdua ke satu tempat. Malam itu Gatsby mengajak Nis berjaga di rumahnya karena sebentar lagi pagi. Di malam itu ia menceritakan semuanya tentang dirinya ke Nis. Tentang masa kecilnya, bertemu orang kaya yang ia selamatkan, masa perang dan awal ia bertemu dengan Meyer dan masuk ke bisnis minuman. Satu hal yang paling disadari oleh Nis, yaitu kemauan dan tekad yang begitu besar yang ada pada Gatsby. Impian yang besar dan cinta yang betul-betul tulus untuk satu wanita. Gatsby setiap hari membayangkan bagaimana ia bisa menikah dan hidup bersama dengan Daisy, suka dan duka. Terus bekerja keras dan berproses seperti yang sekarang. Sebuah bakat yang mungkin gak bisa Nis temukan di semua orang. Kemudian Nis menanyakan apa isi surat pagi hari yang dibaca oleh Daisy saat mau menikah dengan Tom. Sempat waktu itu ia membatalkan nikah dengan Tom. Gatsby menjelaskan isinya adalah alasan kenapa selesai perang saya tidak kembali. Dan saya memohon kepada Daisy untuk menunggu hingga sukses. Tapi ia tidak menikah. Lalu Gatsby merasa sudah menikah dengan Daisy. Rumah semua pesta hanya untuk Daisy seorang. Dan selanjutnya, pemilik bengkel yang istrinya tertabrak mobil ia sedang memegang sebuah senjata api. Jelas di sini bukanlah niat yang bagus ya. Paginya, Gatsby berencana berenang sambil menunggu telepon dari Daisy. Nis pamit untuk pulang karena ia akan masuk ke kantor. Sebelum mereka berpisah, dari kejauhan Nis menyahut, "Mereka semua orang-orang jahat. Kau jauh lebih baik dari mereka, Gatsby." Lalu mereka berpisah. Tempat ia bekerja, Nis benar-benar tidak bisa fokus. Ia masih menunggu kabar dari Gatsby. Gatsby sambil menunggu telepon dari Daisy, ia berenang di depan rumah mewahnya. Sementara di seberang sana, Daisy masih begitu galau menentukan pilihan nelpon apa tidak ya. Di sini kita akan melihat saat Gatsby berenang, ada bayang seseorang yang membawa senjata api. Di seberang sana, Daisy memutuskan untuk menelpon Gatsby. Saat Gatsby muncul ke permukaan air, ia mendengar suara telepon yang berdering, angkat oleh pengawalnya. Saat itu ia tersenyum, ia membayangkan bersama Daisy. Lalu terdengarlah sebuah tembakan, ia ditembak dari belakang oleh pemilik bengkel itu. Saat itu juga, seakan rumah Daisy di seberang sana yang ia tatap semakin menjauh dan ia tumbang. Lalu pria itu juga menembak dirinya sendiri, dan ternyata faktanya yang menelpon itu tak lain adalah Nitz. Dia hanya memastikan kabar Gatsby dan Daisy. Dan Daisy sebenarnya mengurungkan untuk menelpon Gatsby. Karambil. Kok saya kesal sama cewek kayak gini ya? Hari itu betul-betul sisaan tiada akhir. Polisi, fotografer, wartawan, berita utamanya sangat buruk. Penyelundupan alkohol, pembunuhan, kekasih gelap, menyalahkan Gatsby semuanya. Tak ada yang bisa dikatakan oleh Nis kecuali semua itu tidaklah benar. Lalu Nis mencoba menelpon Daisy bahwa besoknya adalah acara pemakaman Gatsby. Ia dan Tom betul-betul tanpa tanggapan apapun, padahal mereka mengetahui kematian Gatsby. Tidak memperdulikan karena mereka mau berlibur. Sungguh tidak berperasaan pajak dia. Onde mande mae. Oke, kita semua di sini yang menonton akan melihat rumah yang begitu megah. Tidak ada satupun orang hadir melihat meninggalnya Gatsby ini. Ya, hanya satu orang, yaitu Nis, yang setia menemani jasad sahabatnya di tengah rumah yang mewah itu. Film pun selesai. Oke kawan-kawan sadonyo, ini kisah cinta yang agak sulit udah ungkapkan. Yubana, film ini betul-betul memberi gambaran kepada kita betapa besarnya harapan Gatsby ke wanita yang begitu ia sayangi. Bekerja keras, menjaga perasaan, dan mengumpulkan apapun untuk memantaskan diri agar diterima oleh kekasihnya. Di sini menurut saya DiCaprio begitu pas memerankan sebagai seorang yang berkelas dan berkarisma seperti orang kaya. Dan di sini faktanya Tom di sini betul-betul menang telak ya. Mulai dari sisi keturunan, harta warisan, istri yang cantik, dan begitu bebas berselingkuh dengan wanita lain. Selamat dari cengkeraman pria bengkel yang istrinya diselingkuhin. Pokoknya lengkap dah. Sementara Gatsby ya begitulah ya. Nggak jadi dapat Daisy, dituduh membunuh orang, dituduh bisnis yang tidak benar. Dan yang paling saya sorot adalah justru Daisy sendiri.
Wanita seperti ini anaknya diapain ya? Labil banget sumpah, nggak ada keteguhan hati. Pelin-pelan sekali, nggak tahu maunya apa dah. Jika memang tersisa hidup bersama tukang selingkuh, ya ngapain dipertahanin? Di depan mata sudah ada orang yang betul-betul memperjuangkan mati-matian sampai kaya raya hanya untuk dia seorang. Satu lagi, Gatsby di akhir film, karena harapan yang begitu besar akan telepon dari Daisy, betul-betul buta akan cinta. Lalu ia Alpha memprediksi datangnya bahaya, kah itu dari keluarga yang ia tabrak bersama Daisy, atau bahkan polisi yang datang ke rumahnya. Baiklah, sampai di situ dulu pembahasan film dari Uda ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Silakan tonton video Takajui yang lainnya. Pesan saya kali ini buat kalian semua, nikailah pasangan yang betul-betul tulus mencintaimu, bukan karena harta, karena dengan demikian akan membawa kebahagiaan yang hakiki. Tang buat cek dah.